Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, untuk sekian kalinya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, maghfirah, bulan puasa, bulan qiyam, bulan di mana orang-orang yang diberikan kelebihan harta memberikan makanan kepada orang-orang yang butuhkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah kisah yang ada di dalam surat Yasin, yang dimana kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, dan hendaklah kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Jadi ada suatu negeri yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 nabi kepada kampung tersebut. Biasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus hanya 1 orang rasul. Tapi di kampung ini mungkin saking bandelnya, maka Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus 3 orang rasul. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun." Berikanlah perumpamaan, permisalan kepada suatu kampung yang dimana tatkala datang kepada mereka para utusan. "Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun." Tatkala kami utus kepada mereka 2 orang nabi, lalu kami dukung dengan 3 yang lainnya. Kemudian mereka berkata, kami adalah utusan kepada kalian. Dan biasanya Rasul itu memiliki ujian ketika menghadapi dakwah. Maka pertama kali yang diucapkan oleh orang-orang di negeri tersebut, kalian ini seperti manusia seperti kami. Ma antum illa basyarum mithluna. Kalian itu sama seperti kami, manusia seperti kami. Wa ma anzal rahmanu min syai'. Allah tidak menurunkan sedikit pun. In antum illa takdzibun, kalian itu adalah pendusta. Jadi para rasul, 3 orang rasul ini didustakan oleh orang penduduk negeri tersebut. Seorang rasul, seorang juru dakwah ketika ada pada suatu kampung, maka antara 2, bisa jadi dia rahmat ya ketika orang tersebut menerima, dan bisa jadi sebuah azab ketika mereka tidak menerimanya. Kemudian para rasul itu mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya Tuhan kami tahu bahwa kami ini diutus kepada kalian, sungguh utusan kepada kalian. Artinya sebanyak apapun orang yang mendustakan atau orang yang tidak menerima, maka tidak jadi masalah. Yang penting Allah tahu bahwa dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tugas kami hanyalah menyampaikan saja. Kalian menerima atau tidak, maka itu urusan kalian. Tugas kami hanyalah menyampaikan saja. Kemudian di kampung tersebut, di ujung kota, ada 1 orang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada 3 rasul tersebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari ujung kota menuju dialog orang-orang kampung tersebut dengan rasul tersebut. Datang dia lari ketika mendengar kabar bahwa terjadi dialog antara 3 rasul tersebut dengan pembesar-pembesar kaum yang ada di daerah tersebut. Kemudian dia yas'a, berlari, lalu berkata, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaum, ikuti para utusan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak meminta upah sama sekali dan mereka itu diberikan hidayah. Wa ma liyal a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak mungkin aku tidak menyembah Allah yang menciptakan aku, dan kepadanya lah kita itu, kalian semua akan dikembalikan. Kemudian
orang tersebut dipukul dengan sekampung itu. Sekampung itu memukul orang tadi, padahal dia bukan seorang nabi. Dia hanyalah orang yang beriman kepada 3 orang rasul tersebut. Dipukul dan sampai mati. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan nanti di hari kiamat. Lalu Allah bilang kepadanya, "Qila dkhulil jannah." Dikatakan kepada dia, "Masuk kamu ke dalam surga." Lalu tatkala dia menjadi penghuni surga, dia pun rindu dengan kaumnya yang dulu tidak ikut bersamanya beriman. Apa dia bilang? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai, cobalah kaumku dulu itu mengetahui. Bima ghafara li rabbi, dengan apa yang Tuhanku sudah ampuni aku sekarang. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Artinya apa? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia bersusah payah menghadapi cobaan dan sebagainya, nanti mengambil hasilnya. Dan dia berharap kalau orang-orang yang ada di kampungnya itu bersama dia di atas hidayah. Akan tapi yang namanya hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan Allah akal hati untuk menerima hidayah tersebut. Maka kalau orang dia mengambil jalan hidayah, Allah masukkan ke dalam surga. Akan tapi ketika dia mengambil jalan selain hidayah, maka na'udzubillah, Allah kembalikan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Apa kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan terutama juga ada dalam surat ini. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga sibuk makan buah-buahan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Mereka bersama keluarga mereka, bersama istri mereka di bawah naungan pohon bersender sambil bersantai-santai. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Bagi mereka buah-buahan yang banyak, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan mereka dapatkan. Adapun sebaliknya, penghuni neraka, apa yang mereka dapatkan? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fahum muqma'un. Sesungguhnya penghuni neraka, mereka berada di belenggu-belenggu dari baja sampai ke tenggorokan, diikat kencang. Fahum muqma'un, sampai leher mereka terangkat kepalanya, saking kencangnya diikat tenggorokan tersebut. Jadi itulah penghuni neraka. Mereka diseret-seret layaknya binatang dengan rantai sepanjang 60 hasta, kemudian dicampakkan dalam neraka. Maka itu perbedaan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Maka kita di dunia ini sesungguhnya sudah datang kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali kepada kita. Apakah kita mengambil jalan hidayah atau kita mengambil jalan yang lainnya? Adapun tugas para dai hanyalah menyampaikan apa yang mereka dapatkan. Mungkin sampai sini saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para hadirin hadirat sekalian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.